Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Pemahaman orang-orang sering tertukar antara alergi makanan dengan intoleransi makanan. Penting sekali untuk diketahui apa beda antara alergi makanan dan intoleransi terhadap salah satu makanan. Karena masing-masing perlu penanganan yang tentu berbeda juga. Jadi, apa itu alergi makanan dan apa itu intoleransi makanan? Alergi makanan adalah sistem imun tubuhmu yang merespons protein spesifik pada makanan tertentu. Misalnya, pada kerang, salah satu pemicu reaksi alerginya adalah protein yang bernama tropomyosin. Pada kacang, reaksi bisa disebabkan karena satu dari banyaknya protein di dalamnya. Ketika partikel makanan memasuki tubuh dari orang yang memiliki alergi, maka sistem imun tubuhnya akan menganggapnya sebagai sebuah ancaman atau bahkan serangan. Sama seperti tubuhmu, yang mungkin bereaksi terhadap virus sebagai ancaman, pada alergi makanan, bagian dari sistem imun tubuhmu juga melihat protein pada makanan itu sebagai sebuah ancaman. Reaksi alergi dapat dianggap sebagai respon yang tidak proporsional dan kadang tidak tepat dari sistem imun tubuh terhadap makanan. Alergi makanan terjadi pada sekitar 8% anak-anak di bawah usia 5 tahun, dan hingga 4% pada orang dewasa. Meskipun tidak ada obatnya, pada beberapa anak, alergi makanan dapat hilang seiring bertambahnya usia. Pada beberapa orang, alergi makanan dapat memicu reaksi alergi parah, yang disebut anafilaksis. Ini dapat menyebabkan tanda dan gejala yang mengancam jiwa, termasuk diantaranya adalah pembengkakan saluran udara, atau ada sensasi benjolan di tenggorokan, yang membuat Anda jadi sulit bernapas. Shock, dengan penurunan tekanan darah yang parah. Denyut nadi menjadi lebih cepat. Pusing, sakit kepala ringan, atau bahkan sampai kehilangan kesadaran. Reaksi alergi hampir selalu terjadi dalam waktu 30 menit, tak lama setelah menelan atau terpapar makanan. Sebaliknya, pada intoleransi makanan, biasanya tubuh kita sulit mencerna makanan tertentu. Tidak seperti alergi, intoleransi makanan sama sekali tidak berkaitan dengan sistem imun tubuh. Contohnya, bila kamu intoleran pada laktosa, berarti, sebenarnya tubuhmu tidak punya cukup enzim yang mampu memecah laktosa pada produk susu tersebut. Intoleransi pada makanan tertentu lebih sering menimbulkan masalah pencernaan, termasuk kembung, diare, atau umumnya merasa tidak enak badan. Intoleransi pada makanan bisa terjadi dalam waktu yang cukup cepat, tetapi bisa juga timbul beberapa hari kemudian. Dengan kata lain, jika kamu mengalami ketidaknyamanan dari sesuatu yang kamu makan sehari sebelumnya, seringkali itu bukan karena alergi. Ada reaksi jenis ketiga, yang bukan alergi makanan ataupun intoleransi makanan. Contohnya, penyakit celiak, yang merupakan kondisi autoimun, yang dipicu oleh karena mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten. Penyakit celiak ini mungkin memiliki beberapa gejala serupa dengan intoleransi makanan, seperti kembung atau sakit perut. Namun, tidak seperti penyakit celiak, intoleransi makanan tidak sampai merusak usus halus. Jadi dengan semua perbedaan nyata di atas namun samar, apa sebenarnya cara terbaik untuk mendapatkan diagnosis yang tepat terhadap ketiga reaksi di atas? Jika kamu ragu apakah dirimu mengidap alergi makanan, intoleransi makanan, atau penyakit celiak, konsultasikanlah segera dengan doktermu. Mereka dapat merekomendasikan tindakan yang lebih tepat. Pada kasus alergi makanan, kunjungilah dokter spesialis imunologi dan alergi. Dua cara umum yang dapat mereka lakukan untuk mendiagnosismu adalah mencatat riwayat makanmu dengan teliti dan memberimu uji provokasi makanan dengan menyajikan makanan tertentu, lalu mengamati hasilnya dalam lingkungan yang aman dan terkendali secara medis. Spesialis imunologi dan alergi juga akan menyiapkan rencana andaikan kamu terpapar makanan yang membuatmu alergi. Bahkan, mereka bisa merekomendasikan penanganan yang lebih baik untuk beberapa alergi tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama, dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.